Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang kami lakukan dengan judul Sintesis Senyawa Basa Sif dari Vanillin dan Bentol. Next. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Farhan Ferry Ilallah, Ila Adelia, Lalita Faekut Safina, Vivi Dewi Maharani, dan Usman Hasana. Material contents dari yang kami bahas dari material ini, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode ekstraksi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat penutup. Sintesis basa Sif. Sintesis basa Sif pertama kali dilakukan oleh seorang kimiawan dari Jerman yang bernama Hugo Sif pada abad ke-19. Senyawa basa Sif ini terbentuk dari reaksi kondensasi gugus amina primer dengan senyawa karbonil, baik gugus keton maupun gugus aldehid. Basa Sif dari aldehida alifatik tidak stabil dan mudah dipolimerisasi. Sedangkan aldehida aromatik yang memiliki konjugasi efektif lebih stabil. Senyawa basa Sif yang terstabilkan akan menggeser kesetimbangan ke arah produk hingga akan menghasilkan rendemennya relatif tinggi. Senyawa basa Sif dapat disintesis melalui dua metode, yaitu metode konvensional dan metode krisintesis. Pada penelitian yang telah kami lakukan menggunakan metode green synthesis dalam sintesis basa Sif ini. Karena metode green synthesis ini cenderung ternilai ramah lingkungan. Ini banyak dari ilmuwan yang menggunakan metode green synthesis dibandingkan metode konvensional karena metode ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama, prosesnya sederhana dan efisien. Yang kedua, kemurnian produk tinggi. Yang ketiga, ramah lingkungan. Yang keempat, mengurangi polusi. Dan yang kelima, mengurangi penggunaan pelarut berbahaya. Metode ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan ekstraksi ultrasonik. Metode ultrasonik ini menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20 kHz sebagai sumber energi yang dapat menginisiasi atau mengaktifasi suatu reaksi kimia. Kelebihan dari proses ekstraksi dengan bantuan ultrasonik ini adalah waktu yang dibutuhkan saat ekstraksi relatif sedikit, rendemen yang dihasilkan banyak, laju reaksinya cepat, dan energi yang digunakan lebih rendah. Ini merupakan rangkaian alat sonikator yang terdiri dari transducer, probe, dan generator ultrasonik. Prinsip dari alat sonikator ini ialah pemecahan reaksi intramolekul dari energi yang ditimbulkan akibat runtuhnya kavitasi, sehingga akan terbentuk suatu partikel yang berukuran yang akan mempengaruhi laju reaksinya menjadi semakin meningkat. Selanjutnya yaitu hasil sintesis diuji sifat fisika dan kimia. Hal ini berguna untuk mengetahui dugaan terbentuknya senyawa basa Sif
dan mengetahui karakternya. Untuk uji sifat fisika meliputi wujud, warna, persen rendemen, dan titik leleh hasil sintesis. Titik leleh diuji menggunakan MPA atau melting point apparatus. Sedangkan untuk uji sifat kimia, yaitu uji kelarutan pada Aquades dan NaOH 2 molar. Jadi senyawa hasil sintesis dimasukkan ke dalam dua tabung reaksi yang berbeda. Kemudian pada tabung 1 ditambahkan Aquades dan pada tabung 2 ditambahkan NaOH 2 molar. Kemudian diamati perubahan yang terjadi pada kedua tabung tersebut. Next. Selanjutnya dilakukan karakterisasi hasil sintesis menggunakan 3 instrumen. Yang pertama yaitu spektrofotometer FTIR. FTIR ini berfungsi untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada produk sintesis. Caranya yaitu dengan membandingkan hasil spektra dari reaktan dan produk sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang dihasilkan merupakan senyawa target atau senyawa basasif. Yang kedua yaitu GCMS yang berfungsi untuk mengetahui kemurnian produk, jumlah senyawa, dan juga struktur dari senyawa tersebut. Kemurnian produk dapat dilihat dari hasil kromatogram, sedangkan dari spektra massa dapat diketahui berat molekul berdasarkan nilai M per Z serta struktur senyawa berdasarkan pola fragmentasinya. Dan yang ketiga yaitu instrumen HNMR yang berguna untuk menentukan struktur senyawa hasil sintesis melalui pergeseran kimia proton, jumlah proton, dan bentuk sinyal. Next. Alat-alat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu neraca analitik, seperangkat alat sonikasi, cawan porselen, bola hisap, pipet volume, pipet tetes, beker gelas, gelas arloji, botol semprot, termometer, desikator, melting point apparatus atau MPA, pipa kapiler, spektrofotometer UV-vis, spektrofotometer FTIR, spektrofotometer GCMS, dan spektrofotometer HNMR. Next. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu vanilin berperan sebagai reaktan, betolidin berperan sebagai reaktan, NaOH 2 molar digunakan untuk uji kelarutan produk basasif, Aquades sebagai pelarut, dan digunakan untuk uji kelarutan produk basasif. Next. Sintesis senyawa basasif 2-metoksi 4-betoliniminometilfenol. Senyawa ini merupakan hasil sintesis dari vanilin dan betolidin yang dilakukan dengan menggunakan metode sonikasi selama 7 menit dengan bantuan Aquades sebagai pelarut. Selama proses sonikasi, gelembung kavitasi terbentuk yang kemudian terpecah karena intensitas gelombang ultrasonik yang tinggi. Pecahnya gelembung menyebabkan tumbukan antareaktan, sehingga dapat terjadi reaksi pembentukan senyawa basasif.
Reaksi sintesis senyawa basasif ini termasuk reaksi yang irreversibel atau bolak-balik. Dalam reaksi ini, reaktan yang memiliki gugus amina primer bertindak sebagai nukleofil, yaitu senyawa petoluidin. Pada proses reaksi, gugus amina primer akan menyerang gugus karbonil pada senyawa vanilin yang berperan sebagai elektrofil. Senyawa basasif terjadi dua tahap, yakni tahap adisi dan tahap eliminasi, di mana pada tahap adisi diawali dengan penyerangan PEB atom N pada anilina, bertindak sebagai nukleofil terhadap atom C karbonil, bertindak sebagai elektrofil. Yang bermuatan parsial positif bertindak sebagai elektrofilik, sehingga terjadi pelepasan proton nitrogen dan terbentuk proton pada oksigen. Kemudian atom O mengambil proton atom H, maka atom N kekurangan elektron sehingga lebih baik melepas elektron. Setelah itu terjadi protonasi pada gugus hidroksi, sehingga terbentuk air. Lalu tahap kedua yakni tahap eliminasi. Pada tahap ini terjadi pelepasan H2O karena struktur akan stabil tanpa H2O dan akan melepas H2O secara spontan, sehingga terbentuklah senyawa basasif 2-metoksi-4-betoliliminomethylphenol. Next. Selanjutnya uji sifat fisik dan kimia produk sintesis. Uji sifat fisik dan kimia ini bertujuan untuk mengetahui dugaan terbentuknya senyawa basasif, yaitu 2-metoksi-4-betoliliminomethylphenol dengan mengetahui karakterisasi dari senyawa tersebut. Yang pertama yaitu uji sifat fisik. Uji sifat fisik ini meliputi wujud, warna, persen rendemen, dan titik leleh. Hasil produk sintesis memiliki titik leleh sebesar 118 derajat Celcius. Yang diuji menggunakan MPa dengan rendemen yang dihasilkan sebesar 93,28% dengan wujud padatan bubuk dan berwarna kuning. Next. Selanjutnya uji sifat kimia. Uji sifat kimia di sini dilakukan dengan cara uji kelarutan pada Aquades dan NaOH 2 molar. Ketika produk dilarutkan dalam Aquades, terbentuk endapan dan warna larutan berubah menjadi sedikit kekuningan. Hal ini menunjukkan bahwa produk sintesis sukar larut dalam Aquades karena memiliki perbedaan sifat kepolarannya. Ketika dilarutkan ke dalam NaOH 2 molar, warna larutan berubah menjadi kuning.
dan produk sintesis larut. Reaksi yang terjadi yaitu reaksi asam basa di mana fenolat dari senyawa 2-metoksi-4-petolilimino metilfenol bertindak sebagai asam dan NaOH bertindak sebagai basa. Ion H+ dari gugus hidroksil pada senyawa fenolat diserang oleh ion OH- pada NaOH dan digantikan dengan ion Na+. Sehingga terbentuklah garam berupa natrium fenolat dan produk samping berupa air. Berikut merupakan reaksi antara produk basa sif dengan NaOH. Next. Selanjutnya karakterisasi produk sintesis dengan instrumen FTIR. Karakterisasi produk sintesis dengan FTIR bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada proses sintesis. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan hasil spektra dari reaktan dan produk, sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang dihasilkan berupa senyawa basa sif. Dari data spektra FTIR di sini diperoleh bahwa senyawa produk menghasilkan serapan yang berbeda dengan reaktan. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa senyawa basa sif telah terbentuk. Pada senyawa produk terlihat serapan yang tajam dan gugus fungsi imina atau CN pada bilangan gelombang 1590,408 cm pangkat -1 yang merupakan serapan khas senyawa basa sif. Next. Selanjutnya karakterisasi produk sintesis dengan instrumen GCMS. Karakterisasi menggunakan GCMS bertujuan untuk mengetahui jumlah senyawa, struktur, dan kemurnian suatu produk. Kemurnian produk dapat dilihat dari hasil kromatogram. Sedangkan spektra massa dapat menunjukkan berat molekul berdasarkan nilai M/Z. Kromatogram yang dihasilkan terdapat 3 puncak. Puncak senyawa pertama memiliki waktu retensi 4,379 menit dengan persen area paling besar yaitu sebesar 75,6%. Senyawa lain yang terlihat merupakan senyawa pengotor dalam jumlah yang sedikit. Dari hasil spektra massa dihasilkan ion molekuler M/Z 240,0 yang menunjukkan bahwa massa molekul senyawa target yaitu 2-metoksi-4-petolilimino metilfenol. Next. Dan yang terakhir karakterisasi produk sintesis dengan instrumen HNMR. Karakterisasi
HNMR di sini bertujuan untuk menentukan strukturnya melalui pergeseran kimia proton, jumlah proton, dan bentuk sinyal. Hasil spektra senyawa sintesis dapat dilihat dari gambar di sebelah kiri. Hasil spektrum HNMR yang diperoleh menunjukkan adanya proton CH3 pada pergeseran kimia 2,35 ppm. Sinyal proton metoksi OCH3 terdapat pada pergeseran kimia 3,73 ppm. Pada pergeseran kimia 5,0 ppm terdapat sinyal proton hidroksi yaitu OH. Kemudian pada pergeseran kimia 6,65 ppm, 6,96 ppm, 7,01 ppm, dan 7,1 ppm, muncul sinyal proton aromatis. Sinyal proton imina yaitu CN terdapat pada pergeseran kimia di 8,39 ppm. Terdapat beberapa proton yang memiliki pergeseran kimia yang sama karena memiliki lingkungan yang sama dan ekivalen. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk kesimpulannya, sintesis senyawa basasif 2-metoksi 4-p-toliliminomethylphenol itu menghasilkan rendemen sebesar 93,28%. Untuk produk sintesisnya itu memiliki titik lebur sebesar 118 derajat Celcius dan sifat fisiknya itu berbentuk padatan berwarna kuning pucat atau pudar. Larut sebagian dalam air dan larut sempurna dalam NaOH. Untuk karakterisasi dengan FTIR itu menunjukkan adanya serapan khas senyawa basasif yaitu gugus imina pada bilangan gelombang 1590,408 cm pangkat -1. Hasil kromatogram GC menunjukkan munculnya puncak pada waktu retensi 4,379 menit dengan persen area 75,6%. Hasil spektra massa menunjukkan ion molekuler M/Z 240,0. Untuk karakterisasi dengan HNMR itu menghasilkan 8 sinyal dari senyawa basasif 2-metoksi 4-p-toliliminomethylphenol serta pergeseran kimia untuk gugus imina terdapat pada 8,39 ppm. Untuk sarannya itu perlu dilakukan karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk memperkuat dugaan terbentuknya basasif. Demikian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.